Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kausar Syahrir. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu bagian dari Artificial Intelligence, yakni NLP atau Natural Language Processing. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Ahmad Kausar Syahrir, kemudian yang kedua ada Muhammad Abdil Ahmad, kemudian yang ketiga ada Muhammad Fauzi Alparesa. Nah, langsung saja, apa itu NLP? NLP atau Natural Language Processing adalah cabang dari Artificial Intelligence yang berfokus pada bagaimana komputer bisa memahami, menafsirkan, dan menghasilkan bahasa manusia secara alami. Dengan kata lain, NLP bertujuan untuk menjembatani komunikasi antara manusia dan komputer menggunakan bahasa sehari-hari seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, bukan sekedar kode ataupun perintah mesin. Komputer awalnya hanya bisa memahami atau mengerti instruksi dalam bentuk kode, tetapi NLP membuat komputer mampu memahami kata-kata, kalimat, bahkan konteks makna yang digunakan oleh manusia. Nah, untuk contoh penggunaan NLP itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, chatbot seperti ChatGPT, DeepSeek, Blackbox AI, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada Google Translate. Nah, ini pasti sudah sangat banyak digunakan Google Translate untuk menerjemahkan antar bahasa tentunya. Kemudian yang ketiga ada voice assistant seperti Siri dan juga Alexa. Kemudian yang keempat ada deteksi sentimen di media sosial untuk mengetahui opini masyarakat. Nah, kemudian untuk komponen utama dari NLP itu sendiri ada beberapa, ada 5. Yang pertama ada tokenization, adalah proses memecah teks menjadi bagian-bagian kecil seperti kata ataupun kalimat. Nah, contohnya di sini ada kalimat saya makan nasi. Nah, ini dipecah menjadi kata per kata. Jadi saya makan dan juga nasi. Nah, tujuannya adalah agar komputer bisa memproses setiap bagian teks secara terpisah. Kemudian yang kedua ada stop word removal. Nah, ini dia menghapus kata-kata umum yang sering muncul tapi tidak memberikan makna penting dalam sebuah analisis. Seperti dan, di, ke, yang, dan lain-lain. Nah, ini dilakukan untuk menyederhanakan teks dan fokus pada kata-kata yang bermakna lebih kuat. Kemudian yang ketiga ada stemming dan lemmatization. Ini mengubah kata ke bentuk dasarnya agar analisis menjadi lebih konsisten. Nah, seperti stemming ini kan tujuannya memotong akhiran kata. Nah, contoh berlari itu dipotong menjadi cuma lari saja. Kemudian yang kedua ada lemmatization, ini mengubah kata ke bentuk dasar yang benar secara gramatikal. Contohnya west ke be. Kemudian yang keempat ada post tagging atau part of speech tagging. Dia memberi label pada setiap kata berdasarkan kelas katanya, seperti kata benda atau noun, kata kerja atau verb, kata sifat atau adjektif, dan lain-lain. Nah, ini membantu komputer untuk memahami struktur dalam kalimat. Kemudian yang kelima ada Name Entity Recognition atau NER. Tujuannya yang pertama mendeteksi nama-nama penting dalam teks seperti nama orang, nama tempat, nama organisasi, tanggal, mata uang, dan lain sebagainya. Contohnya Barack Obama lahir di Hawaii. Nah, ini eh, dia memecah menjadi beberapa kata. Yang pertama Barack Obama, kemudian person, kemudian Hawaii, kemudian location. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan ke Muhammad Fauzi Alparesa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh kasus penggunaan NLP. NLP memiliki berbagai penerapan praktis dalam dunia nyata. Beberapa contohnya antara lain
Yang pertama ada klasifikasi sentimen. Klasifikasi sentimen digunakan untuk mengetahui emosi atau opini dalam sebuah teks, apakah positif, negatif, ataupun netral. Contoh, review film. Film ini sangat bagus dan menyentuh. Nah, sentimen ini termasuk sentimen positif. Yang kedua ada text summarization, yaitu meringkas dokumen atau artikel panjang menjadi versi yang lebih pendek, tanpa kehilangan inti informasi. Ada dua jenis, yaitu extractive summarization, yaitu mengambil kalimat penting, dan abstractive summarization. Nah, yang ketiga ada text generation, yaitu menghasilkan teks secara otomatis berdasarkan input atau konteks. Contohnya adalah ChatGPT yang bisa menulis cerita, menjawab pertanyaan, membuat email, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ada demo untuk webnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Abdillah Ahmad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan penerapan NLP dalam artikel intelijen, yaitu klasifikasi sentimen review film menggunakan datasheet dari pustaka NLTK. Pada step pertama itu, kami akan menginstal dan mengimpor library yang diperlukan, lalu mengunduh datasheet movie review dari NLTK. Datasheet ini berisi 2000 ulasan film yang sudah diberi label positif atau negatif. Lanjut pada step kedua, kita akan siapkan datasheet sebagai pasangan kata-kata dan label. Kemudian kita acak agar tidak bias saat pelatihan model. Lanjut pada step ketiga, di tab ini saya mengambil 2000 kata yang paling sering muncul, lalu membuat fitur dari masing-masing review, apakah kata tersebut sudah ada atau tidak ada. Terus lanjut pada step keempat, yaitu kita akan membagi datasheetnya menjadi data training dan data testing, di mana data trainingnya ini ada 1900 dan untuk data testingnya itu ada 1000 data. Lanjut pada step kelima, di mana model ini kami latih menggunakan Bayes Classifier karena mode ini sangat ringan dan cukup efektif untuk membaca data teks. Nah, di mana kita lihat di sini data hasil akurasi yang saya dapatkan dari 100 data yang diuji, yaitu 71%, artinya 71 dari 100 review yang berhasil diklasifikasikan dengan benar. Nah, di mana saya juga menampilkan 10 fitur kata yang paling informatif menurut model dalam membedakan sentimen positif dan negatif. Nah, contohnya pada outstanding. Contohnya kata outstanding, di mana munculnya kemungkinan besar di review tersebut positif karena rasio kemunculannya jauh lebih tinggi dari review positif. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu NLP merupakan komponen penting dalam AI yang memungkinkan komputer memahami dan berinteraksi dengan bahasa manusia. Dan selanjutnya ada berbagai aplikasi praktis NLP sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, mulai dari asisten virtual, chatbot, sistem rekomendasi, hingga media sosial. Untuk memahami dan penerapan NLP, diperlukan pemahaman tentang bahasa alami, teknik, pre-processing teks, serta algoritma machine learning. Nah, mungkin itu saja yang kelompok kami dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.